Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farad Ramadan Ilza dengan NIM 22073093. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview poster expo, yaitu mereview tentang poster yang ada pada kegiatan expo di Universitas Negeri Padang. Jadi ini adalah tugas dari ekonomi teknik. Baik, langsung saja saya akan mereview yang pertama, poster yang pertama. Di sini ada yaitu analisis kekuatan rangka mobil kota dengan kapasitas 2 penumpang. Latar belakangnya yaitu tinggi kemacetan lalu lintas dan terbatasnya lahan parkir di wilayah perkotaan dan membutuhkan solusi berupa mobil minimalis dengan 2 penumpang. Rangka merupakan salah satu bagian terpenting dari mobil kota dan harus memiliki konstruksi yang kuat untuk menahan beban, sehingga perlu dilakukan penelitian. Tujuannya yaitu bertujuan untuk merancang dan menguji rangka mobil kota dengan kapasitas 2 penumpang. Bahan metodenya yaitu merancang dan menguji rangka mobil kota dengan kapasitas 2 penumpang. Metodenya yaitu simulasi numerik. Tahapan penelitian dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, dan perbaikan, pengujian rangka, dan hasilnya. Jadi hasil dan pembahasannya yaitu perancangan dan perbaikan, kebutuhan dan analisis, lalu pengujian rangka. Seperti hasilnya yaitu di sini ada dimensi rangka mobil kota adalah 2,46 meter panjangnya dan 1,39 meter lebar dan 1,33 meter tinggi. Jadi kesimpulannya pada poster ini yaitu pengujian rangka, hasil penelitian menunjukkan bahwa rangka mobil kota mampu menahan beban. Hal ini ditunjukkan oleh tegangan maksimum yang terjadi adalah 108,10 MPa untuk beban tertinggi dan 29,97 MPa untuk beban terpusat. Dan hasil perpindahan maksimum adalah 0,01239 mm untuk beban terpusat dan 1798 mm untuk beban terbagi. Selanjutnya di sini ada poster yang kedua. Pada poster ini yaitu sosialisasi pemetaan udara untuk data tata letak proyek guna meningkatkan kompetensi guru sekolah kejuruan. Jadi latar belakangnya guru belum memahami pemetaan udara menggunakan drone. Jadi hasilnya yaitu menunjukkan peningkatan kemampuan para guru. Dari hasil pretest, 55% peserta hanya memiliki nilai rata-rata 30. Setelah melakukan pelatihan, peserta mendapatkan nilai rata-rata 70 dengan presentasi 75%. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga di sini ada pembelajaran menggunakan model Practical Problem Solving Virtual Laboratory atau juga disebut dengan PPS-VL. Untuk simulasi tren TIK dan solusi pembelajaran berbasis IT, perkembangan dan pembaruan perangkat lunak termasuk uji grafik, gambar, gerakan suara, video HD telah menjadi dasar untuk mengembangkan beberapa model. Beberapa hal lain seperti masalah dalam manajemen laboratorium, sumber daya laboratorium, pemeliharaan dan produksi peralatan non-laboratorium. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model laboratorium virtual pemecahan masalah praktis PPS-VL untuk pembelajaran praktik instalasi komputer dan sistem operasi melalui proses pengujian validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Tujuannya untuk menghasilkan model laboratorium virtual pemecahan masalah praktis PPS-VL untuk pembelajaran praktis instalasi komputer dan sistem operasi melalui proses dan pengujian validitas dan kepraktisan. Bahan metodenya yaitu penelitian pengembangan atau juga research and development, yaitu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Model pengembangan yang digunakan diadopsi dari model ADIE dengan tahapan meliputi tahap analisis pendahuluan, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya di sini ada yang keempat.
Di sini yaitu edukasi masyarakat melalui penerapan sumber energi alternatif pada pompa air tenaga surya. Jadi ini bertujuan untuk latar belakangnya kurangnya wawasan tentang energi terbarukan menyebabkan ketergantungan pada sumber listrik PLN. Jadi selanjutnya keterbatasan dana operasional yang dimiliki Musola Darul Ittihad, lalu kurangnya pasokan listrik musola ketika semua beban listrik dinyalakan. Jadi tujuannya yaitu untuk edukasi peserta dan menawarkan gagasan pemanfaatan energi alternatif pada pompa air listrik. Jadi pelaksanaan kegiatan diawali observasi, menemukan mitra masalah studi literatur, perancangan pengujian, pemasangan, dan edukasi sistem hybrid energi alternatif yaitu tenaga surya dan listrik PLN. Jadi hasil dari pembahasan ini, data kinerja keluaran baterai memiliki tegangan rata-rata 12,46 volt dan arus rata-rata 2,39 volt dan daya rata-ratanya 29,9 watt. Tegangan keluaran inverter yaitu 220 volt. Selanjutnya di sini ada yang kelima, yaitu judul pada poster ini yaitu perancangan dan pembuatan instrumen uji digital. Jadi untuk kemampuan motorik, komponen lokomotor berbasis sensor dan Internet of Things. Jadi latar belakangnya yaitu gerak merupakan elemen dasar kehidupan manusia. Tanpa gerakan, manusia menjadi kurang sempurna dan dapat menyebabkan kelainan pada tumbuh organ. Rendahnya kemampuan motorik akan menyebabkan beberapa ancaman patologis pada anak. Tujuannya yaitu menghasilkan instrumen uji digital untuk kemampuan motorik komponen lokomotor berbasis sensor dan Internet of Things atau LOT. Alat ini akan mampu memberikan informasi akurat yang langsung terhubung dengan sistem website yang akan dikembangkan. Jadi bahan dan metodenya jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan R dan D. Penelitian direncanakan selama 2 tahun dengan beberapa tahapan. Tahap pertama pada penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem berbasis slot yang dapat menangkap kemampuan motorik anak. Selanjutnya di sini ada yang keenam, yaitu edukasi masyarakat melalui penerapan sumber energi. Jadi latar belakangnya kurangnya wawasan tentang energi terbarukan menyebabkan ketergantungan pada sumber listrik, lalu kurangnya pasokan listrik musola. Tujuannya ini untuk edukasi peserta dan menawarkan gagasan pemanfaatan energi pada pompa air listrik. Selanjutnya di sini ada yang ketujuh, yang itu judulnya upaya meningkatkan kesadaran pasca serpen jagung melalui inovasi mesin jagung biji kupas. Latar belakangnya itu tani yang disebut kelompok tani Baktuan Juane, permasalahan yang paling mendesak untuk segera ditangani pada pasca sarpan jagung adalah proses pemipilan biji jagung. Dalam proses ini, petani menghadapi masalah upah buruh yang tinggi. Inovasi mesin pencabut biji jagung dan mesin kupas akan mampu mengambil alih pekerjaan buruh, terutama dalam pasca sarpan. Dengan inovasi ini, proses pemimpinan pengupasan akan lebih cepat sehingga dapat menghemat gaya dan waktu dan biaya. Selanjutnya ada yang ke-8, yaitu penerapan konsep berkendara cerdas dan emisi gas buang rendah pada mobil hemat energi dengan Electronic Control Unit terprogram. Lalu di sini yaitu terbelakangnya menerapkan ECU terprogram untuk mengubah kendaraan hemat energi konvensional menjadi kendaraan yang dikontrol secara elektronik. Jadi bahan metodenya menerapkan ECU terprogram dengan aplikasi pada kendaraan hemat energi. Tujuannya menerapkan pengendali ECU terprogram pada kendaraan hemat energi. Jadi hasil pembahasannya penerapan pengontrol ECU pada kendaraan hemat energi digabungkan dengan sistem injeksi air. Jadi kesimpulannya, untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar guna mengurangi peningkatan polusi udara dan meningkatkan cara bekerja cerdas di wilayah perkotaan sehingga menghemat seluruh ekosistem di wilayah tersebut. Selanjutnya, yang ke-9, efektivitas distribusi pupuk bersubsidi melalui penerapan kartu tani di Kabupaten Sejunjung. Latar belakangnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas distribusi pupuk bersubsidi melalui penggunaan kartu tani di Kecamatan Sejunjung.
pemerintah berupa menangani kelangkaan dan mahalnya harga pupuk petani. Masalah utamanya terkait kinerja distribusi pupuk bersubsidi adalah distribusi. Metode penelitiannya deskriptif dengan metode survei. Responden adalah petani yang menerima kartu tani dipilih secara acak sederhana sebanyak 100 orang menggunakan rumus Slovin. Analisis dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Presentasi efektivitas diukur menggunakan kuesioner dengan SKA. Selanjutnya di sini ada yang ke-10, yaitu yang terakhir. Di sini ada pelatihan keterampilan penggunaan tes Bench Common Rail di SMKN 1 Koto 9 Tarusan. Jadi SMKN 1 Koto 11 Tarusan memiliki satu unit tes Bench Common Rail, namun alat tersebut belum berfungsi dengan baik karena guru dan teknisi di program keahlian teknik otomotif belum memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikan alat tersebut. Jadi tujuannya yaitu sebagai solusi agar guru teknisi mampu mengoperasikan tes Bench Common Rail dengan baik, alat itu dengan baik. Lalu yang kedua yaitu sebagai modal bagi guru untuk menerapkan penggunaan tes Bench Common Rail dalam proses pembelajaran. Jadi bahan dan metodenya yaitu pelaksanaan PKM ini diikuti oleh 20 orang yang terdiri dari 10 guru dan 10 siswa sebagai peserta. Yang meliputi yang pertama di sini ada tes Bench Common Rail, yang kedua tool seat injector Common Rail remove, yang ketiga Common Rail injector disassemble repair tools, lalu yang keempat tool seat, lalu metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Baik, sekian poster reviewnya Expo pada video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.